Kudus, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan mau melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Semuanya sehat? Aman semuanya? Aman ya? Puji nama Tuhan. Terima kasih buat gereja Tuhan di tempat ini yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, kita tahu bahwa gereja kita di GBI Gatot Subroto dan gereja di tempat ini adalah gereja di bawah naungan GBI Gatot Subroto punya visi tahunan. Tahun 2026 dikatakan visinya itu tahun amanat agung. Sama-sama katakan tahun amanat agung. Nah saudara, ketika kita mendengar kata amanat agung, maka sering sekali yang timbul dalam pikiran kita itu pastinya kita langsung berpikir pelayanan keluar. Betul ya saudara ya? Kita langsung berpikiran penginjilan. Kita akan berpikiran apalagi saudara ke bangsa-bangsa. Yang mau ke bangsa-bangsa katakan amin. Lihat muka kanan kirinya, kira-kira cocok gak diutus ke bangsa-bangsa? Cocok ya saudara ya. Lalu yang mau pelayanan keluar katakan amin. Yang mau penginjilan katakan amin. Tetapi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Apa yang Tuhan ingatkan? Yaitu satu kebenaran yang penting. Yaitu saudara, amanat agung tidak pernah dimulai dari luar. Yang ngerti katakan amin. Amanat agung tidak dimulai dari kebangsa-bangsa. Amanat agung harus dimulai dari keluarga. Yang setuju dan percaya keluarganya akan dipulihkan Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, slide selanjutnya dikatakan begini saudara. Sebelum Tuhan mengutus kita ke bangsa-bangsa, Ia memanggil kita untuk memuridkan keluarga terlebih dahulu. Mari baca sama-sama dengan suara yang beriman. 1, 2, 3. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari awal penciptaan itu sudah memuridkan. Jadi ketika manusia itu diciptakan, manusia itu dimuridkan oleh Tuhan melalui kuasa dan otoritas. Makanya sebelum kita mau pergi ke bangsa-bangsa, Tuhan pakai aku sampai ke ujung dunia. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau saudara, pastikan saudara sebelum keluar, pastikan dimuridkan dulu. Di mana? Di keluarga. Karena keluarga adalah tempat kita di mana dibentuk dan dijadikan. Bukan di sekolah, bukan di kampus, bukan di dunia kerja. Seseorang itu tabiatnya, karakternya menjadi baik itu pasti dilihat dari keluarganya. Makanya dibilang itu ada budayanya, ada adat istiadat saudara. Orang Batak adatnya seperti ini, orang Jawa seperti ini. Kenapa? Karena dari ruang lingkup keluarga saudara. Makanya saudara ketika dikatakan keluarga sangat penting, karena saudara sebelum Tuhan mengutus, sekali lagi dikatakan kita ke bangsa-bangsa, maka Tuhan rindu kita dimuridkan terlebih dahulu. Perhatikan keluarga kita. Halo Bapak Ibu Saudara. Enggak keren saya khotbah di sini, tapi kalau istri dan anak-anak saya saudara dalam keadaan tidak berpegang kepada firman Tuhan. Enggak keren kalau kita pergi pelayanan ke bangsa-bangsa, banyak jiwa yang kita selamatkan, tetapi seisi keluarga kita belum kenal dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita juga jangan terintimidasi. Lalu saudara akhirnya lemes sendiri. Gimana ya? Saya pelayanan tapi anak-anak gak ada yang pelayanan. Tetapi hari ini saya mau katakan saudara, saya sangat percaya sekali saudara. Setiap seisi keluarga, satu orang bertobat, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Maka untuk itu ada pelajaran yang penting buat saudara dan saya. Yang pertama saudara, apa pelajarannya? Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub dalam bahasa aslinya, Ayub artinya saudara, yaitu artinya adalah di mana ayah. Makanya tema khotbah saya pada pagi hari ini saya kasih tema amanat agung dimulai dari rumah. Sama-sama katakan amanat agung dimulai dari rumah. 1, 2, 3. Kalau saudara belajar tentang amanat agung, maka pergi jadikan semua bangsa muridku. Pergi untuk bersaksi. Ketika saudara disuruh bersaksi, saudara boleh colek Tuhan. Artinya begini,
Tuhan, kalau Tuhan mau pakai aku saksi, maka yang pertama dipulihkan adalah kita. Setuju? Bagaimana kita menjadi saksi bagi orang lain kalau kehidupan kita nggak menjadi contoh? Maka ketika kita ingin menjadi saksinya Tuhan, maka yang pertama yang Tuhan pulihkan rumah kita. Kalau kita bilang Tuhan pakai aku menjadi amanat agung, maka yang pertama Tuhan lakukan adalah kalau kita sepakat sama Tuhan, maka tadinya suami istri suka ribut, lama-lama jadi akur dan damai. Yang percaya katakan amin. Yang tadinya anak-anak bandelnya minta ampun, anak-anak susah dibilangin, tiba-tiba anaknya bisa menjadi nurut kepada orang tua, takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara percayalah ini bukan kuat dan gagahmu, tetapi karena ada roh Tuhan dalam keluargamu. Makanya itu amanat agung saudara dalam Matius 28 saudara itu berbicara begini. Pergerakan untuk pergi bisa memuridkan, pergerakan untuk bisa pergi mengajar, pergerakan untuk bisa diutus hanya bisa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bukan kuat dan gagahku tetapi oleh Roh mula. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ingin memuridkan, ketika Tuhan Yesus ingin mengutus para murid, Tuhan terlebih dahulu yaitu bagaimana murid-murid harus mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dikatakan akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, kamulah ranting-rantingnya. Yang artinya kita yang tadinya gagal, kita yang tadinya terkutuk, kita yang gampang kena sakit penyakit, kita yang miskin, kita yang lemah, kita yang gampang kepahitan, yang kecewa, kita gak bisa sendiri. Harus nempel kepada pokok anggur yang benar. Ketika saudara nempel kepada pokok anggur yang benar, saudara relakan hatimu dibentuk, dibersihkan, dijadikan. Sehingga apa yang terjadi saudara dibersihkan sehingga bisa mengambil nutrisi dari pokok anggur yang benar. Kutukmu akhirnya dilepaskan menjadi berkat. Sakitmu diubah menjadi sehat. Miskinmu menjadi kaya. Kenapa? Karena engkau menyerap daripada nutrisi. Nutrisi yaitu apa saudara? Daripada pohon pokok anggur yang benar. Makanya seseorang yang semakin nempel kepada Tuhan, maka tanda heran dan ajaib akan terjadi dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya tulis ini, amanat agung tidak dimulai dari mimbar. Tetapi di ruang makan keluarga saudara. Ini adalah keluarga kongguan saudara. Ya saudara ya, ada bapaknya, ada ibunya dan 2 anaknya. Saya kasih contoh keluarga saya gak mungkin ambil dari keluarga orang. Gitu ya, karena istri saya pernah berpesan, papa gagah dalam berkhotbah, tapi gagal dalam rumah tangga, khotbahmu hoax katanya. Makanya saya saudara sebelum mulai pelayanan, sebelum melayani kemana-mana, saya pastikan saudara, istri saya skincare-nya cukup, istri saya tasnya apa yang dia mau terpenuhi. Amin ibu-ibu. Anak-anak kami pastikan jangan sampai dipermalukan hidupnya. Yang artinya saudara harus menjadi saksi saudara. Jangan sampai saudara menjadi saksinya Tuhan, saudara bilang gini, kalau Tuhan Yesus saja menderita, aku juga menderita. Bangun. Yesus menderita supaya engkau jangan menderita. Dia rela miskin supaya engkau jadi, itu ngerti. Dia rela terkutuk supaya kita jadi berkat. Colek kanan kirinya bilang, dengerin tuh. Amin saudara. Jadi jangan jadi orang Kristen saudara susah terus. Makanya kenapa ada firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Karena orang yang bersukacita karena dia sadar hidupnya diselamatkan. Dia sadar Tuhan hadir dalam kehidupannya. Dan dia sadar bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Makanya saudara, warisan yang saya berikan, warisan yang istri saya berikan kepada anak-anak kami yaitu firman Tuhan. Berapa banyak keluarga ribut gara-gara warisan. Mau saudara beri tanah yang besar, uangan triliunan juga saudara, tidak akan bisa membawa mereka kepada kebenaran dan hidup. Tetapi kami selalu bilang, nah papa mama berikan kepada kalian warisannya itu adalah firman Tuhan. Kalaupun nanti ada harta, kalaupun ada apapun yang diberikan secara dunia, anggap itu bonus. Supaya kamu mengelolanya dengan baik. Bukankah Adam dan Hawa sudah diberikan warisan dalam kehidupannya? Tapi mereka tidak bisa kelola dengan baik. Kenapa saudara? Karena kurangnya otoritas. Kurangnya knowledge akan firman Tuhan. Tetapi kalau keluarga dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara perhatikan. Sekali lagi saya katakan, amanat agung tidak dimulai dari mimbar gereja. Tetapi di ruang makan keluarga. Yang ada meja makan di rumahnya katakan amin. Yang makan masih bersama-sama dengan keluarganya katakan amin.
Jangan sampai nanti istri makan di meja makan, suami makan di warung lapo, anak-anaknya di warung Indomie. Ada di situ di sini? Duduk sebelah mana dia? Berapa banyak anak-anak muda lebih enak nongkrong di warung Indomie, saudara. Yang hujan-hujan kakinya kena becek nggak apa-apa sambil main handphone daripada di rumah, dia bilang. Kenapa? Di rumah nggak nyaman. Padahal di rumahnya enak. Kenapa, saudara? Karena seringkali di rumah kalau ngobrol cuma ngobrol yang penting-penting. Gimana sekolah kau? Gimana kuliah kau? Kayak mana kelakuan kau hari ini? Pusing anak-anak kita. Ngobrol yang enak-enak, saudara. Nah, tuh Nike ngeluarin sepatu yang baru. Nggak usah ngobrol yang penting-penting, tapi yang penting ngobrol. Betul, saudara? Ngobrol yang penting-penting capek, saudara. Yang penting ngobrol. Dari yang penting ngobrol, saudara, akhirnya anak-anak hati terbuka. Dari situ saudara bisa ngobrol yang penting. Tapi kalau saudara langsung masuk yang penting, saudara, ingat mereka bukan orang sidang kabinet, saudara. Mereka anak-anakmu. Jangan kau pakai urusan-urusannya itu dengan ketegasan-ketegasan secara daging. Pakai kecerdasan secara ilahi, saudara. Pakai kasih, pakai kelembutan, pakai kesabaran, pakai kemurahan. Maka dia akan buka hatinya. Kenapa, saudara? Hari-hari ini tingkat stres tinggi, intimidasi tinggi, depresi orang tinggi. Saudara lihat di berita, anak umur 12 tahun, bagaimana bisa bunuh mamanya? Bagaimana, saudara? Kalau bukan ada didikan, memuridkan yang salah. Kalau saudara baca cerita itu, saudara, itu ibu yang meninggal. Kalau marah, saudara, nih ibu-ibu perhatikan. Kalau marah, please hati-hati dengan perkataanmu. Mulut ini berkuasa. Amin, ibu-ibu. Kau lebih banyak mengeluarkan kata-kata daripada kami yang laki-laki. Jadi jaga perkataanmu, saudara. Ibu ini kalau marah, saudara, dia ambil pisau. Dia bilang, lu nakal gua bunuh. Begini gua bunuh. Gua bunuh. Lalu dia ancam pakai pisau. Saudara lihat beritanya kalau nggak percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu anak punya mainan dihapus sama ibunya. Marah. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pisau. Dan dia bunuh. Kenapa itu terjadi? Karena salah memuridkan. Hati-hati, saudara. Dengan mulut yang sama bisa keluar berkat dan kutuk. Mulut kita berkuasa. Hari ini kalau rumah tidak ada namanya itu beras. Tidak ada makanan. Berdoa sama Tuhan. Amin. Bahwa Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Mungkin tadi saudara berangkat lagi bilang, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mungkin saudara tadi lagi berangkat pikir gini, Tuhan gak ada beras di rumah. Tuhan gak ada makanan. Tapi saudara punya iman, punya hati. Tenang. Saudara ngomong sama istrimu, tenang. Pasti nanti kita pulang dapat. Tenang, nak, pasti Tuhan cukupi. Betul, saudara? Siapa tahu pulang dari tempat ini, kan ada bazar di luar. Ada sembako, tadi saya dengar ada babi kecap juga di luar. Saudara gak perlu bawa uang, bawa iman. Siapa tahu ada pandangan dari koordinator ibadah, Pak Haklan, Pak Adam gitu ya. Mereka kan pasti rohaninya lebih tinggi gitu ya, ada Pak Iman. Lalu mereka lihat ini kayaknya jemaatku ini perlu daging babi kecap. Lalu namamu disebut, saudara. Nggak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, kita belajar dari Ayub, saudara. Ayub di sini adalah orang yang saleh dan jujur, saudara. Kita buka sebentar, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yang punya Alkitab silakan buka Alkitabnya, saudara. Siapa tahu dengan saudara buka Alkitab, M-bankingmu terpenuhi. Uang aja, amin. Buka Alkitabnya, saudara. Dikatakan begini, yuk baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia sampai di sini Ayub baik gak? Baik, saudara. Ayub orang yang saleh dan jujur. Orang yang benar di mata Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan apa, saudara? Ia dan 3 anak perempuan. Jangan lupa, saudara. Ayub orang saleh dan jujur, tapi jangan lupa. Dia punya rombongan. Punya 10 anak yang harus dia perhatikan. Lanjut. Ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ia 7.000 ekor kambing domba,
3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari, yang apa saudara? Catat baik-baik. Orang kaya belum tentu diberkati. Orang diberkati udah pasti kaya. Saudara yang mana? Saudara yang mana? Kenapa saudara? Ketika ada kata ini saudara. Orang yang diberkati itu berarti terlindungi. Orang yang diberkati itu berarti turunannya saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Selanjutnya saudara, ayat yang keempat dikatakan begini saudara. Anak-anaknya biasa mengadakan, karena di sini belum ada Holy Wings. Belum ada tempat dugem, jadi pestanya di rumah masing-masing. Terus menurut giliran dan diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Perhatikan saudara, ayat yang selanjutnya. Apa yang terjadi? Ayub katakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Udah pastilah saudara. Kalau saya tanya sama saudara, kenapa Ayub panggil mereka? Kenapa mereka dikuduskan? Sudah pasti. Di dalam pesta itu ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka dikatakan di sini saudara, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, saudara perhatikan saudara. Ini penting saudara. Kita boleh ke gereja, kita boleh pelayanan, tapi perhatikan anak-anak kita. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan ini yang paling parah saudara, telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub saleh dan jujur, saudara. Perhatikan saudara, dalam catatan saya saudara, Ayub adalah orang takut akan Tuhan. Ayub jujur, menjauhi kejahatan. Ia juga seorang ayah yang mendoakan anak-anaknya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Di sini dikatakan saudara, mempersembahkan korban bagi mereka. Ayub dikatakan adalah imam keluarga yang setia. Perhatikan, yang setia. Namun ketika badai datang saudara perhatikan. Ayub kuat. Tapi istrinya hancur. Ketika semuanya dihabiskan. Istrinya mengutuki Allah. Ayub tetap berpegang kepada imannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub. Tetapi sayangnya ini tidak dia tularkan kepada istri dan anak-anaknya. Berapa banyak orang-orang yang dalam pelayanan. Dia sibuk pelayanan sendiri. Tapi dia tidak perhatikan anaknya bagaimana, istrinya bagaimana. Sehingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Akhirnya kita tidak berani menegur anak kita yang salah. Wah jangan-jangan anakku habis pesta, habis dugem, habis narkoba, habis minum alkohol. Maka kita sebagai orang tua cuma datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni anakku ya. Tuhan ampuni anakku ya. Enggak bisa saudara. Tidak bisa seperti itu saudara. Karena keluarga tidak berdiri dalam iman yang sendiri-sendiri. Keluarga harus berdiri dalam iman yang sama. Kenapa istrinya si Ayub sampai hancur saudara? Kenapa istrinya Ayub sampai mengutuki? Karena dia tidak pernah dididik oleh Ayub sebagaimana Ayub mendidik dirinya. Soal kekayaan, soal harta, mereka berkecukupan. Tapi soal iman, mereka mengalami krisis saudara. Slide-nya mana? Boleh dikeluarkan? Di sini dikasih saudara, kita tidak bisa menjadikan bangsa-bangsa murid jika anak-anak di rumah, keluarga di rumah belum menjadi murid Kristus, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kesalehan pribadi tidak sama dengan pemuritan keluarga. Yang ngerti katakan amin. Kesalehan kita tidak bisa hanya kita lakukan sendiri, tetapi harus bisa yang namanya itu saudara. Kita memuridkan orang-orang yang ada sekitar kita. Poin yang pertama saudara. Mungkin saudara sudah menjadi orang bertobat. Tapi bagaimana istrimu? Bagaimana orang tuamu? Bagaimana anak-anakmu? Mungkin kita bilang, aduh gimana caranya Pak Pendeta? Aku menobatkan mereka. Saudara tenang. Domba yang hilang, Tuhan cari. Domba yang bebal, masih Tuhan cari. Tapi domba yang mengeraskan hati, biarin aja. Nanti dia akan datang sendiri. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Tetapi jangan mengutuki. Tetapi jangan membenci. Kalau hari ini engkau datang beribadah, tadi di rumah sempat ngomel. Di rumah sempat kesel. Di rumah sempat saudara itu istilahnya itu kecewa. Sama orang yang di rumahmu. Udah janji mau ikut ibadah hari ini, dia gak ibadah. Dibangunin susah.
Jangan kecewa, saudara. Saudara bisa beribadah, saudara bisa ketemu Tuhan, itu karena rohnya Tuhan. Dan orang-orang di rumahmu juga, izinkan dia juga menerima rohnya Tuhan. Tetapi melalui gaya hidupmu, mereka bisa buka hati. Maka pulang dari tempat ini, sekali lagi saya katakan sebagai iklan, ada babi kecap di luar. Saudara beli, bawa pulang ke rumah. Bangunin, mungkin suamimu yang masih tidur, bangunin. Oh, amang naburjuna basah. Papaku sayang, my babe. Dalam hati pada saudara, kumatikanlah kau. Tapi karena ada kasih Tuhan di dalam hidupmu, kau bilang, bangun pak, udah siang. Nanti lapar loh, belum makan. Saudara lakukan seperti itu bukan karena soal supaya dia bertobat. Tapi karena ada kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Ada otoritas, ada kuasa Tuhan yang saudara bilang gini, kalau dia sudah tersesat, jangan sampai ku benci. Kalau dia belum mengenal Tuhan, jangan sampai dia juga tidak melihat Tuhan dalam hidupku. Justru melalui akulah dia harus bisa lihat Tuhan. Kasihi saudara, sayangi saudara, peluk saudara. Jangan kalau hidupnya sudah tempat yang gelap, hidupnya tersesat, dia tidak bisa melihat jalan kebenaran dan hidup dalam hidupmu. Tapi biarlah dia lihat itu dalam kehidupanmu. Sehingga akhirnya apa saudara? Ketika dia lihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Betul saudara? Kulihat di wajahmu. Apa saudara? Terus? Dengan? Jadi bukan pakai kasih kita. Kalau pakai kasih kita saudara nggak bisa. Pakai kasih Tuhan. Maka ketika saudara kasih, maka minggu depan dia ke gereja nggak? Belum tentu. Jangan terlalu berharap saudara. Saudara lakukan begitu karena ada kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Maka poin yang pertama saudara, poin yang pertama. Pastikan iman di dalam keluargamu engkau wariskan kepada anak-anakmu dan keluargamu. Yang mau katakan amin. Warisan yang terbaik engkau berikan kepada keluargamu adalah firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Warisan yang terbaik engkau berikan kepada keluargamu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Ketika firman itu ada, ingat firman yang menjadikan langit dan bumi. Bumi yang tidak berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka hari ini apa yang sedang gelap dalam rumahmu? Apa yang enggak berbentuk dalam rumahmu? Engkau hanya perlu berkata firman. Tuhan selamatkan suamiku. Tobatkan anakku. Berkati rumah tanggaku. Tuhan udah 50 tahun dalam punya rumah Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, sebelum engkau panggil aku, tolong beri kami rumah. Tuhan ini sakit turun-temurun, belum sembuh juga. Ada kutuk, Tuhan putuskan kutuknya. Kenapa? Karena mulutmu penuh dengan kuasa. Poin yang kedua saudara, setelah itu kita wariskan. Maka poin yang kedua Tuhan ingatkan saudara. Iman harus diajarkan, bukan hanya didoakan. Amin. Jadi jangan hanya didoakan, ajarkan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Mari kita buka sama-sama saudara. Kitab Ulangan 1, 2, 3. Apa? Kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Lalu, haruslah kepada dan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara perhatikan, firman Tuhan harus diulang-ulang, diajar saudara. Makanya hari-hari ini saya mau katakan, mesbah keluarga gak cukup 1 jam di pagi hari. Gak cukup 1 jam di malam hari. Mesbah keluarga harus 1 kali 24 jam. Ketika engkau naik mobil satu keluarga, obrolin. Ketika engkau lagi makan, obrolin. Karena firman Tuhan harus diulang-ulang diajarkan. Kenapa saudara? Semakin sering kau ajarkan firman Tuhan, maka di alam bawah sadar setiap orang itu akan terisi dengan firman Tuhan. Ingat, masalah, musibah, badai, gak pernah permisi datangnya. Permisi nanti usaha bangkrut, gak pernah. Permisi nanti kena serangan jantung. Permisi nanti begini, gak pernah. Dengan apa kita jaga hidup kita ketika ada badai datang? Apakah saudara pikir badai itu, hujan itu hanya milik orang yang tidak berdoa dan tidak percaya? Tidak. Yang mau berdoa, mau yang tidak berdoa, dua-duanya dapat hujan.
semuanya dapat badai. Tapi cara perspektif untuk mengatasi keadaannya, dua hal yang berbeda. Orang yang ngerti firman Tuhan, dia akan pegang firman Tuhan. Karena dia menjadi tenang, dia menjadi lembut, hidupnya menjadi terarah. Makanya saudara perhatikan di sini saudara. Tuhan tidak berkata hanya doakan anak-anakmu. Serahkan semuanya ke gembala dan atau ke gereja. Jangan saudara. Seharusnya anak-anakmu ketika di sekolah minggu, itu anak-anak yang sudah mencerminkan firman Tuhan. Bantulah paling tidak guru-guru sekolah minggu meringankan beban mereka untuk mengajar anak-anak. Sehingga ketika anak-anakmu datang ke sekolah minggu, menjadi anak-anak menjadi contoh dan teladan. Bukan anak-anak kita kenal firman Tuhan dari guru sekolah minggu. Bukan anak-anak kita kenal firman Tuhan dari guru JC-nya. Bukan kenal firman Tuhan dari gereja. Justru dia kenal firman Tuhan dari rumah. Yang setuju katakan amin. Dari rumah saudara. Makanya amanat agung harus dimulai dari rumah saudara. Kuat lemahnya anak-anak di rumah. Minder percaya dirinya anak-anak dari rumah. Bagus tidaknya suami dari rumah. Istri kuat apa tidak dari rumah. Rumah yang sehat pasti menghasilkan keluarga dan anggota yang sehat dan kuat. Saudara terkasih, jangan hanya serahkan kepada gereja, jangan serahkan hanya kepada gembalaku, gembala apapun. Tetapi ajarkan, bicarakan, hidupi, ulangi dalam keseharian. Sehingga apa yang terjadi? Ketika anak-anak mendapat badai, mereka kuat di dalam Tuhan. Tadi ibadah pertama saya sudah saksikan. Kemarin anak-anak kami dua-duanya sudah kuliah. Lalu pas mereka menerima nilai kuliah, kakaknya IP-nya saudara, kakaknya langsung WA mamanya. Ma, IP-ku bagus. 3,9 sekian dia bilang. Wah puji Tuhan nak. Lalu kami masih di luar pada waktu itu. Waktu kami sampai rumah, kakaknya langsung tarik mamanya ke kamar. Kenapa kak? IP-nya Dedek kecil, 2,7. Si Dedek nangis saudara. Mamanya kasih kekuatan, coba mama lihat. Waktu dilihat, Dek ini nilai kamu mungkin belum keluar semua. Masa nilaimu ada yang 0? Kamu melakukannya dengan baik semuanya? Iya mah. Udah gak apa-apa. Adiknya tetap nangis. Tapi kakaknya bilang apa? Dek, hal begini kamu jangan nangis. Kamu harus lidiki kenapa nilaimu begini. Cek baik-baik. Jangan dengan nangis, tapi hadapi. Saya percaya itu roh Tuhan ada di atas dia. Amin saudara. Saya papanya cuma lihat saudara. Saya kalau udah begitu saudara agak melo gitu ya. Kalau anak-anak lagi begini aduh. Saya cuma bahasa roh. Lalu malam-malam saudara anak saya masih nangis karena nilai belum keluar. Dia udah WA dan segala macam saudara. Saya cuma bahasa roh. Saya gak bilang sama istri saya kayaknya sedih. Kayaknya merasakan apa yang anak saya rasakan. Saya cuma bahasa roh. Saya gelar perkara di hadapan Tuhan. Saudara tahu saya gelar perkaranya seperti apa? Tuhan, anak kami gak mungkin dapat nilai sebegini. Kenapa Tuhan? 1, anak kami setiap hari sebelum berangkat kuliah dia baca Alkitab. 2, dia kerjakan setiap tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswi. 3, apapun yang dilakukan dia berharap kepada Tuhan. Tuhan, please bela anak kami. Saya bahasa roh, saya ngomong, dalam tidur saya ngomong. Pagi-pagi benar saudara. Sama-sama katakan pagi-pagi benar. Anak kami datang ke kamar kami, yang nomor 2 dia sambil nangis bilang gini. Ma, Pa, ternyata benar nilai Dedek bukan 2,7, tapi 3,7. Dia bilang begitu saudara. Rupanya ada nilai yang dosennya belum masukkan saudara. Saudara, di hadapan Tuhan perlu gelar perkara. Artinya saudara boleh ngomong sama Tuhan yang menjadi hakmu. Makanya perlunya Roh Kudus. Makanya orang yang memberitakan Injil diberikan kuasa Roh Kudus. Untuk apa saudara? Untuk bisa menggelar perkara. Roh Kudus nama lainnya adalah pembela saudara. Tapi saudara yang dibela pastikan hidupmu pada jalan kebenaran dan hidup. Jangan gak pernah kuliah, bolos terus, gak pernah belajar, minta nilai yang tinggi. Itu mimpi namanya. Tapi anak-anak Tuhan harus hidup di dalam doa. Maka poin yang kedua saudara. Ayo amanat agung tidak hanya berdoa. Tapi mengajarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Di gereja kita ada di gereja kita ada di gereja ini juga ada Man in God. Buat para imam-imam bapak-bapak. Masuk saudara dalam Man in God saudara. Supaya menjadi pria-prianya Allah. Yang laki-laki katakan amin.
Kalau laki-laki diberkati, seisi rumahnya pasti diberkati. Belajar dari Ishak, saudara. Kian hari kian bertambah kaya. Kenapa? Ishak lakukan 3 hal. Dia bangun mezbah. Dia bangun tenda. Dia pekerja keras dan cerdas. Artinya apa? Dia bangun mezbah, dia punya hubungan sama Tuhan. Dia bangun tenda, dia perhatikan keluarganya. Yang terakhir, dia nggak malas, dia kerja cerdas. Saya dengar kesaksian Man in God di tempat ini. Cara mencari dana, saudara, mereka yang masak babi kecap. Nggak tahu enak apa enggak. Mereka yang cari dana, mereka yang bikin sampai jual skincare laki-laki loh, saudara. Kenapa, saudara? Ingat, saudara. Tidak ada anak Tuhan yang tidak diberkati. Belajar dari semut. Semut aja diberkati. Apalagi engkau, biji matanya Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, saudara, taat, dengar, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pasti hidupnya diberkati. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan poin yang terakhir, saudara. Ketika saudara belajar hari ini, ketika dikatakan Tuhan tidak berkata hanya doakan anak-anakmu, serahkan semuanya ke dalam imam atau gembala atau gereja. Hari ini, saudara, jangan kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Tapi harus fokus kepada keluarga kita. Fokus kepada meja makan. Fokus kepada perjalanan. Fokus kepada setiap hal dengan mengajarkan firman Tuhan. Aplikasikan di zaman ini ya, saudara ya. Saudara tahu zaman ini, saudara. Dalam percakapan, keteladanan. Biar anak-anak kita belajar. Anak belajar iman bukan dari doa yang panjang, saudara. Ya, tapi anak-anak belajar dari hidup yang konsisten. Kalau dia lihat orang tuanya konsisten belajar Alkitab, konsisten melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan, maka lihat, saudara, dia dan si istri keluarganya akan Tuhan selamatkan. Yang terakhir, poin yang ketiga, saudara, keputusan iman harus kolektif. Jangan sendiri-sendiri. Ya, ketika kami memilih kuliah anak kami, tidak anak kami tok yang memilih. Tapi kami sepakat dulu. Papanya, mamanya, anak-anaknya. Nah, kuliahnya mau di mana? Ada yang di sini, di sini, di sini. Yuk kita sepakat, yuk kita doa sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, kuliahnya di sini aja. Anak-anak gimana? Oke, setuju. Mama setuju. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuhan berkati. Biaya kuliahnya, pendidikan anak-anaknya, nilainya. Kenapa? Ada iman yang kolektif. Saudara, kalau misalnya pas di luar, saudara di luar. Tiba-tiba pas saudara keluar, katakanlah. Tiba-tiba karena ada hujan-hujan emas, saudara. Kira-kira yang bawa emasnya banyak. Yang sendirian apa yang sama keluarga? Sama keluarga. Yang sendirian mungkin dia bisa bawa berapa? Bawa 10 mungkin. Tapi yang sama keluarga mungkin dia bisa bawa 100. Kalau saudara ingin diberkati lebih banyak lagi, jangan sendiri-sendiri. Makanya jaga kerukunan. Firman Tuhan katakan Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Karena di situ berkat Tuhan turun. Yang mau katakan amin. Yang hari ini lagi ribut suami istri, ribut sama orang tuanya. Pulanglah dari tempat ini dengan beli apa, saudara? Pintar. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga, keputusan iman harus kolektif. Dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15, nanti saudara baca di rumah. Karena saya bekerja dengan waktu 7 menit lagi harus selesai. Kalau enggak nanti mic-nya dimatikan sama Pak Harlan. Nah, saudara dikatakan begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan sendiri-sendiri, saudara. Yosua tidak hanya berkata aku, tetapi aku dan seisi rumahku. Pelajaran yang saudara bisa ambil, saudara, dalam slide ini, saudara. Yaitu di sini dikatakan, iman tidak boleh individualistis. Iman tidak boleh sendirian, saudara. Tapi iman harus bersama-sama. Rumah perlu deklarasi rohani yang jelas. Deklarasi. Aku dan seisi rumahku, aku akan menyembah Tuhan. Aku percaya bahwa istriku, anak-anakku, kami tidak akan kontrak lagi. Tuhan, ini kami udah punya 2 anak, gak cocok naik motor. Kami percaya Tuhan akan memberikan mobil. Amin, saudara. Tuhan, ini anak-anak udah gede, gak cocok kami tinggal di rumah yang ukurannya segitu. Yang tidur di situ, yang mandi di situ, yang makan di situ. Kami minta rumah Tuhan yang ada halaman depannya, ada halaman belakangnya. Yang ada kamar buat anak-anak, ada kamar buat kami, ada ruang tamu, ada dapur. Deklarasikan. Dan yang saya sebutkan dari tadi itu adalah kami. Ketika kami hanya punya motor, anak-anak masih kecil masih oke. Tapi kalau anak-anak udah gede, saya bilang Tuhan,
Masa hamba Tuhan naik motor berempat? Katanya harus tertib berlalu lintas. Peraturan lalu lintas saja nggak ditertib, nggak dilakukan, gimana firman Tuhan? Tuhan nggak malu, saya bilang begitu. Harusnya malu dong Tuhan. Betul saudara? Karena secara matematika saya nggak bisa beli mobil. Tapi apa terjadi saudara? Tuhan kasih itu mobil saudara. Mobil baru lagi saudara. Udah baru gratis lagi saudara. Kenapa? Sepakat satu keluarga. Ketika kami rumahnya masih sekotak saudara. Kami bilang Tuhan, masa kami tidurnya begini terus Tuhan. Tolonglah Tuhan punya rumah. Akhirnya ngobrol, "Ma, kamu punya rumah gimana? Rumahnya yang gak usah gede-gede Pak, supaya gak capek kita beresin ya. Kalau kamu mau kayak rumah kampung aja ya Ma ya, ada halaman depan, ada halaman belakang. Kan rumah dulu kan begitu ya saudara ya. Kalau ada pinjol bisa kabur kan begitu. Enggak ya saudara ya. Kalau rumah dulu kan bisa nyapu saudara, bisa melihara apa. Di belakang biasa kita bisa bakar sampah kan begitu ya rumah dulu saudara ya. Apa yang terjadi? Justru di tengah-tengah COVID saudara. Pelayanan semuanya terbatalkan, tapi Tuhan berikan rumah kepada kami. Kenapa itu bisa terjadi? Ini, ada deklarasi iman. Jangan sampai nanti saudara di rumah saudara pas pulang, aduh Tuhan, dua suami hitam botak buncit lagi. Malas pula kerja. Mau jadi apalah kami ini. Lalu saudara lihat lagi anak-anak, dua anak ini gak bisa apa-apa lagi. Kayak mana masa depannya ini? Saudara ngacel juga lagi sebagai istri. Ya ampun Tuhan. Ini alis sudah kayak samurai panjangnya. Muka gak kurus. Berantakan keluargamu. Tapi kalau saudara sudah menjadi imam. Saudara yang sudah menjadi sesuatu yang diselamatkan. Bangkitkan imanmu. Bangunkan suamimu. Pak yuk doa yuk. Gak bisa kita selamanya seperti ini. Ayo. Bangkitkan saudara. Kalau saudara belum punya rumah. Deklarasi sama-sama. Mau rumah seperti apa? Tapi pakai logika juga ya. Jangan Tuhan mau punya rumah di Pondok Indah Tuhan. Itu namanya nafsu. Karena doa yang pakai hawa nafsu gak dijawab Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Maka amanat agung sekali lagi saudara. Jangan ke bangsa-bangsa dulu. Cukup orang lihat hidupmu sudah menjadi contoh dan teladan belum? Betul saudara? Jangan sampai saudara bilang, Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kasih. Ujung-ujungnya pinjam 100 dong. Orang juga hatinya saudara lemes saudara. Yang kemarin aja kau belum balikin kau pinjam 100. Kau bilang Tuhan baik. Tuhan yang mana? Betul saudara? Tapi kalau saudara bilang Tuhan itu baik. Orang lihat benar hidupnya gak punya utang. Benar hidupnya dia terus tercukupi. Ini saudara. Iman yang tidak diputuskan bersama akan runtuh saat badai datang. Jangankan badai datang saudara. Angin sepoi-sepoi datang aja bisa kolaps. Maka miliki iman yang kolektif. Yang mau katakan amin? Bangun mesbah keluarga. Bangun jam doa. Perhatikan keluargamu. Kau punya anak-anak. Ajar mereka baca Alkitab. Anak-anak masih bayi. Ajar doa Bapa kami. Supaya apa saudara? Mereka bertumbuh dengan iman. Jangan ajarkan ketika nanti bayimu lahir, anakmu lahir. Ciluk ba. Jangan saudara. Nanti kalau ketemu orang dia akan bersuka cita kalau ciluk ba. Tapi ajarkan dia. Papa, terima kasih Tuhan Yesus. Agama seberang aja kan begitu kan. Ketika bayi baru lahir langsung dibisikin. Masa kita nggak mau? Lakukan. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Ini yang paling terakhir. Ini yang paling terakhir saudara. Ini saudara. Amanat agung dari rumah ke bangsa-bangsa. Urutannya begini yang Allah buat. Kita menjadi muridnya Tuhan. Setelah selesai kita bertobat. Kita bisa memuridkan dan murid di dalam rumah. Selesai itu mulai komunitas. Cool. Di kantor, dimanapun, baru pasti dipakai bangsa-bangsa. Jangan ngomong ke bangsa-bangsa dulu, kalau yang pribadinya aja belum selesaikan. Yang mau menuntaskan amanat agung, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang worship leader singers. Saya percaya hari ini Tuhan akan berkati setiap kita. Saya percaya hari ini Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib dan heran atas kita. Kalau saudara sebagai orang tua jangan hanya menjadi imam. Tapi jadilah pembuat murid. Kalau saudara seorang anak maulah dididik. Supaya rumah adalah ladang misi pertama. Anak-anak adalah murid pertama. Dan keluarga adalah gereja terkecil yang pertama kita lakukan. Amanat agung harus dimulai dari rumah. Diteruskan ke gereja dan digenapi ke bangsa-bangsa.
Mari tutup